Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamjam Syafi'i. Saya kelas 5 dari SD Lokayam, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung. Saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Batu Keinsapan. Penulis Dwianto Setiawan, penerbit Balai Pustaka. Teknik review yang saya gunakan kali ini adalah dongeng. Di suatu hari ada seorang anak yang bernama si Baja. Ia mempunyai seorang ayah yang bernama si Macan. Kerjaan ayahnya sangat tercela, yaitu merampok dan mencuri. Ia sudah sangat hebat dan ditakuti di negeri itu. Anaknya si Baja tidak ingin mempunyai ayah seperti itu. Tidak hanya mencemaskan si Baja, namun merugikan penduduk di sana. Si Baja beberapa kali bilang kepada ayahnya agar tidak seperti itu, namun ayahnya tetap keras, sudah candu dengan pekerjaan seperti itu. Si Baja bingung. Ia telah berusaha bagaimana cara agar ayahnya berhenti, tetapi tidak hanya ayahnya, namun pamannya juga bekerja sama dengan ayahnya. Di suatu hari, si Macan menculik seseorang yang bernama Panglima Telinga Satu. Karena si Macan punya tujuan, yaitu ingin mendapatkan harta sahabat Panglima Telinga Satu, yaitu Pangeran Muka Merah. Panglima Telinga Satu bertanya, "Apa tujuanmu menculik saya? Kalau bisa Tuan kasih tahu saya, di mana harta yang disimpan oleh sahabatmu, yaitu Pangeran Muka Merah?" Jawab si Macan. Panglima Telinga Satu akan memberitahu, namun ia memberi syarat, yaitu harta yang di perut bukit silahkan ambil, asalkan jika si Macan telah berhasil membawa harta itu, maka harta itu harus dibagikan secara adil kepada anak buahnya dan kembali ke jalan yang benar. Paman Begor tidak mensetujui syarat seperti itu, tapi si Macan menyanggupinya. Pada malam hari, si Baja pergi menemui Panglima Telinga Satu, menceritakan kisah hidupnya kepada si Baja. Ia langsung menemui ayahnya dan menceritakan pembicaraan dirinya dengan Panglima Telinga Satu, dan ayahnya pula akhirnya setuju untuk pergi ke tempat itu. Keesokan harinya, si Baja dan Panglima Telinga Satu pergi ke arah selatan. Di tengah perjalanan, Panglima Telinga Satu meminjam uang kepada si Baja untuk beramal kepada pengemis dan mengikuti permintaan tersebut. Mereka bertemu seorang penunggang kuda, lalu penunggang kuda tersebut bercerita bahwa ada perampokan di sebuah desa dekat sungai. Keadaan desa itu sangat menyedihkan. Kemudian Panglima Telinga Satu menghampiri nenek tua sedang duduk dan menangis. Setelah berjalan 3 hari 3 malam, lalu mereka di kaki sebuah gunung batu. Panglima tersebut menyuruh si Baja mengambil batu keinsapan tersebut terletak di puncak bukit. Sebentar si Baja beristirahat. Ia melihat cahaya yang berpindah-pindah. Lalu ia mengejar cahaya itu tanpa putus asa. Setelah lama ia mengejar cahaya tersebut dengan ia menyentuh batu tersebut karena takut cahaya itu berpindah-pindah lagi. Tapi ternyata cahaya itu pun tetap berada di tempat semula. Kemudian ia turun menemui Panglima Telinga Satu. Akhirnya mereka pulang membawa batu tersebut. Tiba di perkampungan si Macan, si Baja dan Panglima Telinga Satu disambut oleh penduduk. Si Baja langsung menemui ayahnya dan berbicara empat mata. Ia pun menceritakan perjalanan selama ia mencari batu tersebut dan nasib korban perampokan di desa itu yang diperbuat oleh anak buahnya. Si Macan marah mendengar cerita si Baja, seolah-olah mengolok-olok dirinya dan anak buahnya. Ketika ia keluar dari rumah, anak buah si Macan sudah berkumpul di halaman rumah. Si Baja mengambil batu keinsapan dan lalu melemparkan batu itu ke tanah. Batu itu mengeluarkan batu asap yang membuat seluruh penghuni di kampung itu pingsan, termasuk si Macan. Si Baja dan Panglima Telinga Satu menghampirinya, dan Panglima Telinga Satu bercerita. Setelah si Macan mendengar cerita Panglima Telinga Satu, akhirnya ia bertaubat. Batu keinsapan telah lenyap setelah membuktikan kehangsiatannya. Tetapi bekasnya nyata benar menyentuh hati orang-orang sesat yang kini akan berusaha menjadi manusia berguna bagi bangsa dan negaranya.
Cukupan dongeng saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.